Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pecinta sinyal Islam Indonesia, kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Munir yang sebetulnya mempunyai nama Marah Labid fi likashfi ma'na Qur'anil Majid, karangan Imam Besar Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Allahus Samad. Ini kita akan melanjutkan surat Al-Ikhlas, kajian surat Al-Ikhlas, dan kita sudah membahasnya di pertemuan yang lalu. Qul huwallahu ahad. Bagaimana ahadnya, bagaimana asbabun nuzulnya, dan kita akan membahas Allahus Samad. Qala Allahus Samad ay as-sayyidul masmudu ilaihi fil hawaiji. As-Samad itu, maksud dari As-Samad adalah tempat meminta, ay as-sayyid, Tuan al-masmudu ilaihi fil hawaij, Tuan yang tempat meminta kepadanya semua hajat, semua kebutuhan, mintanya kepada Tuan ini. Siapa ini? Memang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad. Allahus Samad. Lihat, Allah, memang benar-benar Allah yang tempat meminta. Wa qala Ibnu Mas'udin wa Dhahhak as-samadu huwa sayyidul ladzi qad intaha su'duduhu. Nah, ini as-samad adalah tuan atau ketua yang telah pangkatnya setelah habis, memang tertinggi, pangkat tertinggi. Itulah as-samad. Wa qila, dan dikatakan as-samadu huwa alladzi laisa fawquhu ahadun wala yakhafu min fawqihi. As-Samad itu adalah yang memang di atas segala sesuatu, sehingga tidak takut dari atasnya lagi, nggak takut atasan lagi, karena memang dia paling atasnya. Wala yarju min tahtihi, dan juga tidak mengharapkan apa-apa dari bawahnya, tidak mengharapkan apa-apa dari bawahannya. Tarfa'ul hawaija ilaihi, yang segala sesuatu naik, permohonan-permohonan, permintaan-permintaan naik kepadanya. Wa qala Qatadah, dan Imam Qatadah berkata, as-samad, samad memiliki arti yang lain menurut Imam Qatadah, yaitu al-baqi ba'da fana'i khalqihi, yang akan tetap senantiasa kekal walaupun makhluk-makhluknya sudah fana, sudah hancur. Walladzi la ya'kulu wa la yashrabu wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dan as-sayyid dan as-samad itu adalah yang tidak mati, tidak makan, tidak minum, dan justru dia memberikan makan, tidak diberikan makan. Wa qala Ubay bin Ka'ab, ini versi-versi as-samad ya. Tadi ada beberapa versi, ada dari Ibnu Mas'ud wa Dhahhak, ada juga dari Imam Al-Qatadah, Imam Qatadah, dan juga ada wa qala Ubay bin Ka'ab, berkata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, huwallazi la yamut wa la yurith wa lahu mirathus samawati wal ard. Dialah yang tidak akan pernah mati dan tidak akan diwarisi. Justru Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan, mewariskan segala macam yang ada di langit dan bumi. Wa qala Ibnu Kisan berkata dengan versi yang lain, huwallazi la yusafu bi sifati ahadin. Dialah yang tidak tidak punya sifat dengan sifat seseorang manapun. Oh, ini tidak ada yang lain. Yang lain tidak ada yang punya. Wa qala Muqatil Ibnu Hibban, berkata Imam Muqatil Ibnu Hibban, huwallazi la aiba fihi. As-Samad itu yang berarti yang tidak ada aibnya. Itu makna-makna As-Samad. Sekarang akan dilanjutkan lam yalid, yang tidak beranak, ay lam yasdar anhu waladun, atau tidak
muncul darinya anak, li'annahu lam yujanisuhu syai', karena tidak melakukan hubungan jenis dengan sesuatu apapun, bagaimana mau bisa beranak. Walam yulad, juga tidak diperanakan, ay lam yasdar an syai'in, dan juga bukan berasal dari sesuatu. Listihalati nisbatil adami ilaihi ta'ala sabiqan walahiqan, karena mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adam atau tidak ada, baik yang akan datang maupun yang lalu. Artinya kalau misalkan Allah diperanakan atau Allah itu lahir dari seseorang, lahir dari sesuatu, berarti sesuatu Tuhan ini tidak ada sebelum ada sesuatu ini. Sedangkan ini lam yalid walam yulad, lam yulad, tidak diperanakan. Senantiasa ada, dari dulu ada, bukan tidak ada jadi ada. Wa yuqalu lam yalid ay li syai'in laisa lahu waladun fayarithu milkahu. Lam yalid maksudnya tidak beranak, artinya tidak mempunyai ahli waris, sehingga ahli waris inilah yang memiliki warisan keseluruhannya, semua kerajaannya. Walam yulad, dan juga tidak diperanakan, ay laisa lahu walid, juga tidak punya orang tua. Lam yulad itu artinya tidak punya orang tua. Fayarithu anhu al-malik, maka dia akan mewarisi tahta kerajaan dari orang tuanya. Nah, kalau Tuhan itu dia anak dari seseorang, berarti dia yang mewarisi anak dari sesuatu itu yang seseorang tadi. Oh, berarti yang atasnya, berarti yang lebih Tuhan itu. Dia hanya mewarisi saja. Falam yarith walam yurath, tidak mewarisi dan tidak diwariskan dari seseorang. Walam yakul lahu kufuwan ahad, juga tidak ada baginya kufuwan, sekutu yang ahad. Kita lihat dari terjemah, tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada sesuatu apapun yang setara. Ay lam yushakilhu, tidak ada yang menyerupainya. Ahadun min sahibah, tidak ada yang dari teman-temannya, nggak ada. Wa ghairiha fayamtani'u an yakuna syai'un minal mawjudat musawiyan lahu ta'ala fi syai'in min sifatil jalal wal 'azamah. Maka karena tidak ada yang mengimbanginya, tidak ada setara, ya semacam sahabat yang setara, yang sekufu, tidak ada. Karena tidak ada yang setara, maka itu Jalla wa ala fi syai'in min sifatil jalal wa 'azamah, terutama dari keagungannya dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita lihat, ternyata surat Ikhlas yang memang kita katakan surat At-Tauhid membatalkan segala agama dan kepercayaan yang batil, yang salah. Yang pertama, al-ayatul ula, ayat yang pertama, qul huwallahu ahad, Allahu ahad. Ini tabtulu madhaba ats-tsanawiyah al-qailin bin nuri wadh-dhulmah. Itu membatalkan aliran ats-tsanawiyah, yaitu dualisme. Mereka mengatakan segala sesuatu itu didasari dengan dua, yaitu cahaya dan kegelapan. Tadinya tidak ada, kemudian ada benturan dan itu sebagainya. Itu dualisme. Kita katakan qul huwallahu ahad. Wan Nasara, dan Nasrani juga batal. Mereka batil, dibatalkan oleh qul huwallahu ahad dengan fit tatslits. Mereka mempercayai at-tatslis. Tiga Tuhan. Sedangkan qul huwallahu ahad. Wasabiin juga sabian. Sabian, ya, sabiin itu sabian yang mempercayai, memang dia sabiah ini, sabiin, atau dalam bahasa Inggrisnya sabian, itu mereka yang keluar dari Yahudi, dari tidak mempercayai Yahudi lagi. Mereka akhirnya mempercayai falak, mempunyai perbintangan. Nah, ini yang keren, paling keren menurut mereka. Nah, tetap aflak, tetap perbintangan itu banyak jumlahnya. Qul huwallahu ahad. Dan ayat yang kedua, wal ayatu tsaniyatu
tabtulu madhaba man athbata khaliqan siwallah. Ayat yang kedua membatalkan aliran yang menetapkan ada pencipta selain Allah. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Kalau ada yang lain, li'annahu law wujida khaliqun akhar lama kana al-haqqu masmudan ilaihi fi talabi jami'il hajat. Tidak akan ada yang hak, yang benar-benar yang diminta pertolongan segala sesuatu. Jadi segala permintaan kepada dia. Kalau misalkan ada yang lain, pencipta yang lain, pencipta yang satu misalkan sedang capek, yang satu lagi kuat, oh yang kuat saja kalau begitu. Berarti memang harus satu. Allahus Samad, memang Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, tempat meminta, tidak ada yang lain. Kalau misalkan ada yang lain, dia yang lainnya itu yang Tuhan berarti. Wal ayatut tsalitsatu, dan ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad tabtulu madhhabal yahud fi Uzair wan nasara fil masih wal musyrikin fi annal malaikata banatullah. Dan membatalkan kepercayaan orang-orang Yahudi yang mereka mempercayai Uzair itu anak Allah. Juga Nasrani dalam kepercayaan mereka Al-Masih itu anak Allah. Dan juga membatalkan kepercayaan kaum musyrikin yang mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Subhanah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari yang mereka sangkakan. Di ayat ketiga dibatalkan. Ayat keempat juga tabtulu madhabal musyrikin hina ja'alul asnama syuraka lahu ta'ala. Juga di ayat keempat ini membatalkan aliran musyrikin yang mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai syarik bagi Allah Subhanahu wa taala, sekutu bagi Allah, seakan-akan ada temannya, ada pembantunya Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in nurun wa nurul Qur'an qul huwallahu ahad." Inilah Syekh Nawawi menutup surat Al-Ikhlas ini dengan fadilah-fadilah atau keutamaan surat Al-Ikhlas, di antaranya segala sesuatu atau Rasulullah SAW mempunyai cahaya, dan cahaya Al-Quran adalah Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Dengan cahaya surat Al-Ikhlas sampai agama-agama yang lain dan kepercayaan yang lain batal. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid, fasami'a rajulan yad'u wa yaqul, dan Rasulullah mendengar seseorang berdoa dengan berkata, as'aluka ya Allah, ya Ahad, ya Samad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdoa dengan surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW sabdakan, gufirolaka, engkau telah diampuni. Salasa marot 3 kali. Allahu Akbar. Jadi dengan kita memohon, ya Allah, as'aluka ya Allah, ya Ahad, ya Samad, ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan seperti itu saja kita diampuni dosa-dosa kita. Bahkan yang menjamin adalah Rasulullah SAW. Gufirolaka sampai 3 kali. Wa an Sahl ibn Sa'din ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syaka ilaihi al-faqr. Dan ada dari Sahal bin Sa'ad, datang seseorang kepada Rasulullah SAW. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW karena dia dalam keadaan fakir. Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, caranya kalau ingin kaya, idza dakhalta baitaka fasallim in kana fihi ahadun wa in lam yakun fihi ahadun fasallim alayya atau fasallim ala nafsika wa qra' qul huwallahu ahad marratan wahidatan. Kalau kamu memasuki rumah, maka salamlah rumahmu, maka salam kepada orang yang ada di rumah jika ada orang di rumah. Jika tidak ada, maka di dalam riwayat yang lain ada
salam kepada Rasulullah SAW, artinya bersolawat. Dan di dalam riwayat ini salam kepada diri sendiri yang penting. Salam saja, walaupun itu tertuju kepada diri kita sendiri nantinya. Dan kemudian bacalah Qul huwallahu ahad 1 kali saja. Ketika masuk rumah, salam dan membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Itu yang dikerjakan oleh sahabat ini. Fafa'ala ar-rajulu, maka sahabat ini mengerjakan apa yang diperintah oleh Rasul ini. Fa'adarallahu alaihi rizqan hatta afadha ala jiranihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya rizki sampai melimpah sampai ke tetangga-tetangganya. Tuh, luar biasa. Rizkinya bukan hanya untuk dirinya saja, padahal yang dulu dalam keadaan fakir, tapi sampai ke tetangga-tetangganya juga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan juga dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salati subhi 12 raka'atan 12 marratan." Barang siapa yang mengatakan qul huwallahu ahad, artinya surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Ikhlas setelah salat subuh 12 kali, faka'annama qara'al Qur'an arba'a marratin, maka seakan-akan dia telah membaca Al-Quran 4 kali, menghatamkan Quran 4 kali. Luar biasa, sangat mudah dilakukan. Tidak sampai 2 menit mungkin kalau kita hitung 12 kali saja. Ini 12 kali, maka seakan-akan dia menghatamkan Quran di hari itu udah 4 kali. Wa kana afdalu ahlil ardi yauma idzin idzittaqa. Dan dia akan menjadi orang yang paling mulia, paling afdal, paling utama di hari itu kalau misalkan dia bertakwa. Jadi selama dia bertakwa di hari itu, dia akan menjadi orang yang terbaik, the bestnya di hari itu, hanya dengan membaca 12 kali surat Al-Ikhlas setelah sholat subuh. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam maqal, diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi lam yufnan fi qabrihi wa amina min dhaghtatil qabri wa hamalatil malaikati bi akaffiha hatta tujizahu minas sirati ilal jannati." Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad di sakitnya, kalau sakit kemudian dia mati pada hari itu dan dia sudah membaca surat Al-Ikhlas, dia tidak akan dimacam-macamkan di kuburnya, dia tidak akan dihimpit di kuburnya, bahkan dia akan ditemani oleh para malaikat, diiringi oleh para malaikat sampai melewati Shirathul Mustaqim, sampai surga. Allahu Akbar. Mudah sekali membaca surat Al-Ikhlas. Artinya kalau kita membaca surat Al-Ikhlas setiap hari, dan kita akan mati di hari itu karena kita juga tidak tahu kapan akan meninggal, berarti ketika kita membaca surat Al-Ikhlas, kita akan selamat. Selamat di kubur, bahkan selamat sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Ini ada sudah lengkap trikul kita, dan kita akan melanjutkan tafsir ke surat Abi Lahab. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Bihadzal qadri kifayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.